Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dapat berkumpul di masjid ini guna melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan membahas tentang awal mula disyariatkannya jihad di jalan Allah. Kita akan berbicara tentang bagaimana syariat berperang di jalan Allah dimulai dalam agama kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, perlu kita perhatikan bersama bahwa berperang membela Allah yang ada di agama kita ini berbeda dengan apa yang ada dalam syariat-syariat sebelum syariat kita. Nabi-nabi terdahulu, Rasul-Rasul terdahulu, yang namanya berperang membela Allah itu hanya dalam bentuk membela diri, hanya dalam bentuk sesuatu membalas kezoliman. Jadi sifatnya hanya untuk membalas kezoliman, membela diri apa yang sudah dilakukan oleh musuh-musuh agama. Jadi tolong diperhatikan baik-baik titik perbedaannya. Di syariat-syariat terdahulu, di umat-umat terdahulu, kalau ada syariat berperang membela Allah, berperang di jalan Allah, itu hanya dalam rangka membela diri, hanya dalam rangka membalas kezoliman. Musuh datang menyerang, maka pada waktu itu boleh membalas, boleh berperang. Jadi kalau mau menggunakan istilah sekarang, apa yang ada dalam umat-umat terdahulu itu sifatnya defensif. Jadi tidak ada ceritanya mereka memulai terlebih dahulu menyerang musuh-musuh agama. Nggak ada ceritanya. Nah, berbeda dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat berperang membela Allah, syariat berperang di jalan Allah, ini tampil dalam dua bentuk. Yang pertama defensif, yang kedua ofensif. Jadi dalam agama kita boleh, tentu saja kalau ada kepemimpinan dalam Islam, boleh memulai serangan kepada musuh, boleh menyerang terlebih dahulu kepada musuh-musuh agama. Jadi nggak mesti nunggu musuh menyerang terlebih dahulu, nggak mesti nunggu musuh nyerang kita terlebih dahulu. Inilah perbedaannya. Nah,
Tadi sudah kita sebutkan pada syariat-syariat terdahulu, pada umat-umat terdahulu yang namanya berperang di jalan Allah, itu sifatnya defensif. Hanya ada ketika sudah diserang, hanya ada ketika sudah dizolimi. Jadi sifatnya membela diri. Karena sifatnya seperti itu, maka tidak ada yang namanya istilah harta rampasan perang. Jadi ketika seorang nabi dan rasul bersama umatnya berhasil menang dalam perang, dalam syariat-syariat terdahulu, harta yang dikuasai dari musuh itu tidak boleh dimiliki, tidak boleh dijadikan sebagai hak milik pribadi. Itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Harta rampasan perang semuanya dikumpulkan, harta milik musuh yang tertinggal, yang terkuasai semuanya dikumpulkan, diberikan untuk Allah. Dan biasanya harta-harta tersebut itu tidak boleh ada satupun yang dimiliki oleh pasukan perang. Jadi yang namanya ghanimah nggak ada. Yang namanya ghanimah tidak ada. Berbeda dengan umat Muhammad, berbeda dengan agama kita. Dalam Islam, ketika pasukan Islam berhasil mengalahkan musuh, lalu ada banyak harta benda milik musuh tertinggal, terserak, terkuasai, maka itu boleh digunakan untuk harta pribadi, boleh dipakai untuk kepentingan pribadi setelah dibagi-bagikan oleh pemimpin tertinggi. Jadi dalam syariat kita ada yang namanya ghanimah. Dalam syariat terdahulu nggak ada. Ini sesuatu yang membedakan dari umat-umat terdahulu. Nah sekarang pertanyaannya, kapan syariat berperang di jalan Allah, syariat berjihad di jalan Allah, jihad fisabilillah pertama kali disyariatkan? Maka jawabannya sederhana. Syariat berjihad di jalan Allah itu disyariatkan pertama kali dalam agama kita pada tahun pertama Hijriah. Artinya setelah Rasulullah menetap di Madinah, setelah Rasulullah dan para sahabat muhajirin mendapatkan kampung halaman baru, menetap dan tinggal di Madinah. Pada tahun pertama Hijriah Allah turunkan syariat berjihad di jalan Allah. Artinya syariat jihad di jalan Allah ini terjadi setelah hijrah, setelah Rasulullah tinggal di Madinah. Sebelumnya ketika Rasulullah masih tinggal di Mekah, ketika Rasulullah masih berdakwah di kota Mekah, pada waktu itu perintah yang turun dari Allah adalah bersabar. Bersabar, bersabar dan bersabar. Bukan karena Rasulullah dan para sahabat tidak pandai berperang, bukan karena Rasulullah dan para sahabat tidak berani, bukan karena Rasulullah dan para sahabat tidak ahli dalam menggunakan senjata, bukan. Tetapi memang dari atas, dari Allah diturunkan perintah untuk sabar. Diganggu oleh musuh, sabar. Dipukul oleh musuh, sabar. Disakiti, dilukai oleh musuh, sabar. Bahkan Rasulullah ketika hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, Allah perintahkan kepada beliau untuk mengelak, menghindar, pergi langsung jauh-jauh dari kota tersebut, yaitu kota Mekah. Hijrahlah Rasulullah ke Madinah. Nah ini sesuatu yang harus kita pahami bersama. Jihad fisabilillah mulai disyariatkan pada tahun pertama Hijriah, dan itu ketika Rasulullah SAW memiliki kampung halaman baru. Rasulullah dan para sahabat memiliki orang-orang yang siap membela mereka, menolong mereka. Rasulullah dan para sahabat memiliki kekuatan untuk membalas gangguan-gangguan yang ada. Nah, ngomong-ngomong tentang bagaimana turunnya syariat jihad di jalan Allah, disebutkan di sini oleh Al-Mubarakfuri, anzalallahu ta'ala al-idhna bil qitali lil muslimin walam yufarridhu alaihim. Jadi ketika Rasulullah sudah tinggal di Madinah, para sahabat Rasulullah sudah aman, tenang tinggal di Madinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan izin untuk berperang, izin untuk berperang di jalan Allah. Allah turunkan izin itu kepada kaum muslimin. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala belum mewajibkan kepada mereka, hanya diturunkan izin untuk berperang. Dan yang dimaksud dengan izin tersebut,
Allah turunkan melalui surat Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi dalam kondisi mereka dizalimi, dan sesungguhnya Allah sangat betul-betul mampu menolong mereka. Al-Hajj ayat ke-39 ini adalah ayat pertama di dalam Al-Quran yang berbicara tentang perang. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inilah ayat pertama yang berbicara tentang perang. Setelah sebelumnya ayat-ayat yang turun adalah ayat-ayat yang bercerita tentang tema-tema lainnya, tentang tauhid, tentang balasan orang-orang yang bertauhid, tentang balasan untuk orang-orang yang melakukan kesyirikan, tentang bagaimana nasib umat-umat terdahulu yang membantah para rasul, membantah para nabi, mendustakan mereka, bagaimana nasib orang-orang yang melawan kepada nabi dan rasul, dan seterusnya. Turun ayat ini, dan ayat inilah ayat pertama yang bicara tentang perang. Isinya izin dari Allah kepada mereka kaum muslimin untuk membalas, untuk membela. Setelah sebelumnya mereka disuruh tahan, sabar. Dan jangan sampai lupa, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersabar kepada Rasulnya dan kaum muslimin di kota Mekah itu turun pertama kali melalui ayat 94 di surat Al-Hijr. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Ayat ini memang berbicara tentang perintah Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Sampaikanlah secara terang-terangan olehmu wahai Muhammad. Sampaikan apa yang diperintahkan kepadamu secara terang-terangan. Wa arid anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Ini adalah perintah kepada beliau dan orang-orang yang bersama beliau untuk berpaling. Karena ketika berdakwah secara terang-terangan pasti akan mendapatkan gangguan, cobaan. Nah, ketika mendapatkan itu semua, berpaling, bersabar, maafkan, berpaling. Jangan balas, jangan perangi, bersabar, berpaling, berlapang dada, maafkan mereka. Dan ini terus berlaku, terus berlangsung sampai turun ayat ini, ayat ke-39 surat Al-Hajj. Maka ketika turun ayat ini lalu dilanjutkan dengan ayat-ayat lainnya, dimulailah fase baru. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, mulai malam hari ini kita akan banyak bicara tentang perang. Kita akan banyak bicara tentang bagaimana pada waktu itu perjuangan Rasulullah bukan lagi berdakwah melalui lisan, tetapi sekarang sudah melebar juga meliputi berdakwah melalui tangan, melalui kekuatan. Dan kita akan lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat mereka membela diri, kemudian membalas perlakuan-perlakuan zalim dari orang-orang yang telah memusuhi mereka selama ini. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, berkata Al-Mubarakfuri, walamma nazalal idna bil qitali, walamma nazalal idnu bil qitali, ra'a Rasulullah an yabsuta sayratahu ala tariqir ra'isi allati taslukuhu Quraisyun min Makkah ila Syami fi tijaratihim. Ketika turun ayat yang berisi izin untuk berperang, lalu turun ayat-ayat berikutnya yang berbicara tentang jihad fisabilillah, maka pada waktu itu Rasulullah memandang untuk segera menguasai jalur utama yang biasa ditempuh oleh orang-orang Quraisy kalau mereka hendak berdagang dari Mekah ke Syam. Jadi ini langkah taktisnya, turun izin, turun perintah dari Allah untuk membela diri, membalas perlakuan-perlakuan zalim dari musuh-musuh tersebut. Maka langkah taktis yang Rasul lakukan pada waktu itu adalah kuasai jalur dagang, kuasai jalur perdagangan orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy mereka itu punya kebiasaan berdagang ke Syam dan berdagang ke Yaman.
khusus berdagang ke Syam, pergi dan pulang itu melewati Madinah, melewati jalur yang tidak jauh dari kota Madinah. Artinya pada waktu itu langkah paling taktis yang bisa dilakukan oleh Rasulullah adalah kuasai jalur itu, ganggu perjalanan dagang orang-orang Quraisy. Apalagi setelah diketahui bahwa orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh mereka secara sepihak telah menguasai harta benda milik sahabat-sahabat Muhajirin yang ada di Mekah. Jadi orang-orang Muhajirin itu ketika mereka hijrah ke Mekah, kan mereka tinggalkan rumah-rumah mereka, mereka tinggalkan harta perabot mereka, mereka bawa apa yang bisa mereka bawa. Yang penting selamat tiba di Madinah untuk menjaga agama dan iman mereka. Nah, ternyata oleh tokoh-tokoh Quraisy, rumah-rumah dan harta benda milik sahabat-sahabat Muhajirin itu diakuisisi, diambil, dikuasai, kemudian dijadikan sebagai modal dagang mereka. Ini satu tindakan kezaliman. Sehingga pada waktu itu inilah yang Rasulullah tempuh. Segera mungkin kuasai jalur dagang yang biasa dilewati oleh orang-orang Quraisy ke Syam. Dan ingat pada waktu itu yang Rasulullah lakukan hanya seperti itu. Nah, untuk memudahkan penguasaan jalur dagang orang-orang Quraisy ke Syam, Rasulullah SAW melakukan dua cara. Yang pertama, aqada muahadatil halfi au aqada muahadatil halfi. Yang pertama, beliau membuat perjanjian-perjanjian damai. Beliau membuat perjanjian-perjanjian damai au adamal i'tidai ma'al qabail allati kanat mujawaratan li hadzat thariq. Jadi yang pertama yang beliau lakukan supaya bisa menguasai jalur dagang, yang pertama adalah beliau membuat perjanjian-perjanjian damai atau perjanjian-perjanjian untuk tidak saling menyerang, tidak saling bermusuhan dengan kabilah-kabilah yang tinggal di sepanjang jalur dagang, yang tinggal di sepanjang jalur dagang menuju ke Syam. Kabilah-kabilah yang diketahui ada tinggal menetap di sepanjang jalur dagang menuju ke Syam, oleh Rasulullah diajak untuk berdamai, diajak untuk gencatan senjata, diajak untuk tidak saling menyerang, tidak saling memusuhi. Dan ini Rasulullah lakukan dengan sebaik mungkin. Beliau kirim utusan atau beliau datangi langsung, kemudian dibikin perjanjian damai dengan kabilah A, dengan kabilah B yang tinggal tidak jauh dari jalur perdagangan menuju Syam. Ini cara yang pertama. Kemudian yang kedua, irsalul bu'uthi wahidah talwal uhra ila hadzal thariq. Yang kedua, dan inilah yang penting, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan-pasukan khusus untuk menyerang, untuk menghadang rombongan-rombongan dagang Quraisy yang mau pergi ke Syam atau yang pulang dari Syam. Sehingga pada waktu itu terbayang, Rasulullah bikin perjanjian damai dengan orang-orang yang ada sekitar jalur dagang, dan Rasulullah fokus kepada orang-orang Quraisy. Ketika ada orang-orang Quraisy lewat di jalur itu, Rasulullah serang. Ketika ada orang-orang Quraisy pulang melalui jalur itu dari Syam, Rasulullah hadang bersama pasukan beliau. Nah, ini dua cara yang Rasulullah lakukan pada waktu itu. Dan inilah langkah pertama yang beliau lakukan setelah turun izin untuk berperang, setelah turun izin untuk membela diri terhadap musuh-musuh mereka. Dan ingat pada waktu itu musuh-musuh Rasulullah yang utama adalah orang-orang musyrikin Quraisy. Hadirin jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan, ada dua istilah
ada dua istilah yang harus kita ketahui bersama terkait pasukan-pasukan Islam. Yang pertama, ada istilah sariyah. Ada istilah sariyah. Sariyah itu adalah istilah untuk pasukan yang tidak dipimpin oleh Rasulullah. Jadi pasukan Islam yang tidak dipimpin oleh Rasulullah, misalnya dipimpin oleh sahabat A atau sahabat B atau sahabat C, maka disebut sebagai sariyah. Rasulullah tinggal di Madinah, Rasulullah kirim pasukan, maka pasukan tersebut disebut dengan istilah sariyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada istilah ghazwah. Ada istilah ghazwah. Ghazwah ini adalah istilah untuk satu pasukan Islam yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah memimpin satu pasukan terdiri dari 100 orang atau 150 orang berangkat dari Madinah menuju daerah A atau daerah B atau daerah C. Rasulullah memimpin langsung, maka disebut dengan istilah ghazwah. Bisa dipahami ya? Ada sariyah, ada ghazwah. Dua istilah ini dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah atau dalam buku-buku Sirah Nabawiyah akan digunakan secara bergantian. Karena memang seperti itulah. Setiap pasukan yang tidak dipimpin oleh Rasulullah, setiap kelompok sahabat yang tidak dipimpin oleh Rasulullah disebut dengan sariyah. Setiap pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah langsung, berapapun jumlah sahabatnya yang ada dalam pasukan itu, disebut dengan istilah ghazwah. Jadi ini yang harus kita ketahui bersama sebelum kita lanjutkan pembahasan kita. Hadirin jamaah sekalian, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti di malam hari ini. Setelah turun izin berperang, lalu Rasulullah melakukan dua langkah yang tadi kita sebutkan, membuat perjanjian damai, menyiapkan pasukan-pasukan untuk menyerang kafilah-kafilah dagang, maka dimulailah lembaran baru. Pasukan pertama yang Rasulullah SAW siapkan untuk menyerang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy itu adalah pasukan perang yang beliau utus di bulan Ramadan tahun pertama Hijriah. Ingat, bulan Ramadan tahun pertama Hijriah belum ada yang namanya saum. Belum ada yang namanya saum Ramadan. Nah, pada waktu itu di Madinah Rasulullah siapkan pasukan ini. Mereka terdiri dari 30 orang. Terdiri dari 30 orang, semuanya dari sahabat-sahabat Muhajirin. Lalu Rasulullah tunjuk paman beliau Hamzah sebagai pemimpin pasukan ini. Kemudian Rasulullah serahkan kepada mereka bendera perang yang berwarna putih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian tolong diingat. Bendera perang inilah bendera perang pertama yang Rasulullah serahkan kepada pasukan tersebut. Bendera perang yang Rasulullah serahkan waktu itu kepada Hamzah ini adalah bendera perang yang berwarna putih, dan putihnya putih polos, nggak ada tulisan sama sekali, nggak ada gambar, nggak ada simbol ini atau simbol itu, nggak ada, putih polos. Bendera perangnya warna putih polos. Diserahkan kepada Hamzah, oleh Hamzah diberikan kepada sahabat Kannaz bin Husain Al-Ghonawi. Sahabat Kannaz bin Husain Al-Ghonawi. Nah, bendera perang ini tolong diperhatikan baik-baik. Bendera perang yang Rasulullah serahkan kepada Hamzah ini, kepada pasukan ini, itu fungsinya bukan semata-mata sebagai identitas pasukan. Karena selama ini orang-orang mengira yang namanya bendera, contohnya kayak bendera ini identitas satu kelompok, identitas satu pasukan. Pada saat itu yang namanya bendera perang memiliki fungsi lain sebagai identitas pasukan. Bendera perang juga berfungsi sebagai titik kumpul.
Jadi yang namanya perang di zaman itu, ketika dua pihak bertemu, mereka masing-masing menggunakan baju besi yang sama, senjata yang sama, baju yang sama, kain yang sama. Nah, untuk membedakannya adalah bendera perang. Dan bendera perang ini bukan sekedar pembeda antara dua pasukan, tetapi juga menjadi satu semacam titik kumpul. Jadi ketika terjadi perang, adu senjata, itu kan biasanya bakal berserakan, bakal terjadi perkelahian di beberapa titik. Nah, pasukan yang bertempur, berkelahi satu lawan satu seperti itu, mengejar, memburu, mengelak, menghindar, mereka akan memperhatikan di mana bendera pasukan mereka berada. Kesitulah nanti mereka akan kembali. Jadi ini fungsi bendera perang. Ini fungsi untuk bendera perang. Sehingga pada waktu itu di tengah-tengah bangsa Arab ada semacam keyakinan kalau bendera perang satu pasukan tidak berkibar lagi karena mungkin yang megangnya terbunuh, kemudian gak ada yang ngangkatnya lagi, biasanya pasukan itu akan kocar-kacir, seperti anak ayam kehilangan induknya karena gak ada titik kumpul lagi. Makanya bendera perang itu terus diusahakan supaya tetap berkibar. Yang megang pertama misalnya terbunuh, harus ada penggantinya. Yang penggantinya terbunuh, harus ada yang menggantikannya terus, supaya anggota pasukan yang berperang di sana sini, yang bertempur di sana sini, mungkin ada yang sedang mengejar musuh, mungkin ada yang sedang menghindar, ada yang sedang sibuk membabat sana sini, mereka punya acuan, kesitulah mereka akan berkumpul. Dan biasanya bendera perang itu dipegang oleh orang khusus yang berdiri tidak jauh dari pemimpin pasukan. Nah, ini kurang lebih seperti itu fungsi bendera perang di saat itu. Jadi bukan semata-mata sebagai identitas pasukan, tapi juga sebagai titik kumpul. Karena berperang di saat itu adalah berperang, ya, berperang jarak dekat. Satu orang lawan satu orang. Yang namanya berduel, berkelahi, enggak di satu titik. Bisa jadi dia mengelak, mundur ke sana, mengejar ke sana, semampu dia menghabisi musuh yang ada di depannya. Dan kalau sudah selesai, dia kan akan kembali ke pimpinan pasukannya. Dan itu dia dengan cara melihat bendera perang. Hadirin jamaah sekalian, jadi tolong diperhatikan baik-baik, ini fungsi bendera perang. Rasulullah serahkan bendera perang kepada Hamzah. Oleh Hamzah ditunjuk sahabat Abu Marsad Al-Ghonawi, Kannas bin Husain, untuk memegang bendera tersebut. Lalu di bulan tersebut juga, di bulan Ramadan itu juga mereka berangkat. Mereka ber-30 memiliki misi menghadang rombongan dagang Quraisy yang baru datang dari Syam. Rombongan dagang ini dipimpin oleh Abu Jahal, dan rombongan dagang ini terdiri dari 300 orang. Jadi coba bayangkan, pasukan pertama jumlahnya 30 orang dikasih misi menghadang rombongan dagang Quraisy yang terdiri dari 300 orang. Berarti kalau misalnya terjadi bentrok senjata, satu orang bakal menghadapi 10 orang. Jadi sejak awal kali memang seperti inilah cerita yang ada. Pasukan Islam itu dinilai bukan dari jumlah banyaknya atau sedikitnya, bukan, tetapi dari kualitas imannya. Dan ini semuanya terjadi setelah iman menetap di dada-dada mereka, akidah mereka sudah benar, mereka sudah memiliki ikatan kuat sebagai sesama muslimin, terjadilah yang seperti ini. Maka berangkat pasukan ini, dan pada waktu itu mereka berjalan menuju ke daerah yang disebut dengan Siful Bahri. Mungkin diantara bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang punya buku terjemahan Sirah Nabawiyah, ada yang punya terjemahan kitab ini Ar-Rahiqul Mahtum. Tolong dikoreksi, di buku tersebut nama daerahnya dieja dengan Saiful Bahri. Ini keliru, bukan Saiful Bahri, tapi Siful Bahri. Siful Bahri. Nah, pasukan ini berangkat hendak menghadang rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Jahal.
Mereka pulang dari Syam. Mereka berjalan menuju Siful Bahri, dan di titik itulah kemudian mereka bertemu. Jadi bayangkan pasukan kecil ini bertemu dengan rombongan dagang yang ramai, banyak orang di situ. Ketika sudah berhadap-hadapan dan mulai terjadi ketegangan, tiba-tiba muncul pemimpin kabilah Bani Juhainah, namanya Majdi bin Amr al-Juhani. Ketika sudah terjadi ketegangan dan sebentar lagi terjadi bentrok senjata, datang orang ini bersama orang-orangnya dari kabilah Bani Juhainah, Majdi al-Juhani. Majdi al-Juhani ini orang musyrik, orang kafir, tetapi dia terikat perjanjian damai dengan kedua belah pihak. Dia punya ikatan perdamaian dengan orang-orang Quraisy dan juga punya ikatan damai dengan Rasulullah. Maka orang ini segera melerai, memisahkan dua pihak yang sudah tegang ini, sehingga pada waktu itu tidak terjadi bentrok senjata, tidak terjadi ribut-ribut seperti yang sudah dibayangkan. Datang pihak ketiga ini melerai, memisahkan, dan membuat kedua belah pihak pulang ke tempat masing-masing. Rombongan dagang Quraisy pulang ke Mekah, sementara sahabat-sahabat Rasulullah pulang ke Madinah. Nah, ini pasukan pertama yang diutus oleh Rasulullah. Memang mereka tidak mendapatkan harta dagang yang dibawa oleh Abu Jahal dan teman-temannya, tetapi dengan adanya penghadangan seperti itu, dengan adanya Hamzah dan beberapa orang sahabat, dengan adanya mereka waktu itu, ini menjadi semacam tanda, semacam sinyal bagi orang-orang Quraisy, mereka sekarang sudah berubah. Dulu mereka menahan diri, disakiti, diganggu, diejek, mereka tidak balas. Sekarang mereka sudah berubah. Mereka sudah unjuk gigi, mereka sudah siap menghadapi orang-orang Quraisy. Ini adalah pertama kalinya kaum muslimin memberi sesuatu yang berbeda kepada orang-orang kafir Quraisy. Dan tentu saja Abu Jahal dan teman-temannya yang pulang ke Mekah akan cerita ke orang-orang yang ada di Mekah bagaimana sahabat-sahabat Muhammad, mereka sudah berani menghadang rombongan dagang kita di daerah Siful Bahri. Jadi pesannya sampai kepada tokoh-tokoh Quraisy yang ada di Mekah. Memang tidak ada harta yang diambil, tidak ada barang dagangan yang dirampas oleh para sahabat. Tetapi hadirnya mereka dengan cara menghadang rombongan dagang itu tanpa kenal takut, ini adalah semacam pesan kepada orang-orang Quraisy lainnya. Rasulullah dan para sahabat siap menghadapi orang-orang Quraisy. Dan ada sesuatu yang berubah. Ini yang pertama. Jangan sampai lupa, di bulan Ramadan tahun pertama Hijriah. Setelah itu, setelah pasukan ini pulang, ingat 30 orang dipimpin oleh Hamzah, dan Hamzahlah pemimpin pasukan pertama yang Rasulullah angkat. Rasulullah SAW di bulan Syawalnya menyiapkan satu pasukan. Ramadan selesai, masuk bulan Syawal, Rasulullah siapkan satu pasukan. Kali ini Rasulullah tunjuk sahabat yang bernama Ubaidah bin Al-Haris. Rasulullah tunjuk sahabat Ubaidah bin Al-Haris untuk memimpin pasukan tersebut. Pasukan kedua ini terdiri dari 60 orang, semuanya dari kalangan muhajirin. Semuanya dari kalangan muhajirin. Lalu Rasulullah serahkan kepada mereka bendera perang, lagi-lagi warnanya putih, putih polos. Kemudian Rasulullah kasih tahu kepada mereka misi yang akan mereka jalani. Rasulullah kasih misi mereka hadang rombongan dagang Quraisy yang akan berangkat menuju Syam. Rombongan dagang ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Dan rombongan dagang ini terdiri dari 200 orang.
Nah, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang bertanya, kok bisa Rasulullah tahu informasi ada rombongan dagang akan berangkat, ada rombongan dagang akan pulang? Jawabannya sederhana. Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin pada waktu itu beliau juga memiliki barisan mata-mata. Jadi sebagai pemimpin negara, Rasulullah punya hak untuk membentuk pasukan mata-mata. Meskipun tentu bentuknya tidak seperti zaman sekarang, meskipun sifatnya tidak seperti zaman sekarang, tetapi Rasulullah sebagai pemimpin punya hak untuk menunjuk mata-mata. Nah, mata-mata Rasulullah inilah adalah sahabat-sahabat terpilih yang mereka ini memantau, mereka ini mengamati pergerakan musuh atau jalur atau pergerakan yang ada di jalur dagang menuju Syam atau dari Syam. Para sahabat yang menjadi mata-mata inilah yang kemudian melapor kepada Rasulullah, melapor akan ada ini, melapor akan ada itu. Jadi pada waktu itu sudah mulai tersusun rapi. Nah, ketika Rasulullah dapat laporan musuh, orang-orang Quraisy akan berangkat ke Syam dan sebagainya dan seterusnya, Rasulullah siapkan pasukan. Kali ini terdiri dari 60 orang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Haris. Ubaidah bin Al-Haris ini tidak lain dari sepupu Rasulullah. Tidak lain dari sepupu Rasulullah. Jadi coba bayangkan, pasukan pertama dipimpin oleh paman Rasulullah, pasukan kedua dipimpin oleh sepupu Rasulullah. Sehingga bisa kita simpulkan sampai saat itu orang-orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai pemimpin pasukan adalah orang-orang terdekat Rasulullah. Yang diserang, yang disasar adalah orang-orang Quraisy, orang-orang yang punya hubungan darah juga dengan Rasulullah. Belum ada orang-orang Ansor. Belum ada orang-orang Ansor. Rasulullah belum melibatkan orang-orang Ansor dalam pengiriman dua pasukan pertama ini. Nah, Rasulullah serahkan kepada mereka bendera perang, Rasulullah jelaskan misi mereka, maka mereka pun berangkat di bulan Syawal tahun pertama Hijriah. Mereka berangkat hendak menghadang rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan bersama 200 orang yang datang dari yang berangkat dari Mekah. Mereka berangkat sampai kemudian tiba di daerah Rabiq. Di daerah Rabiq itulah mereka bertemu pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah dan rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pada waktu itu terjadi kita break dulu, kita lanjutkan setelah sholat Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan lagi apa yang tadi telah kita mulai sebelum sholat Isya. Tadi sebelum sholat Isya telah kita sampaikan di sini bahwa pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah, Rasulullah SAW telah menyiapkan satu pasukan yang terdiri dari 60 orang. Lalu Rasulullah tunjuk sepupu beliau yang bernama Ubaidah untuk memimpin pasukan itu. Rasulullah kemudian serahkan bendera perang kepada mereka, dan kemudian Rasulullah perintahkan mereka untuk berangkat menuju daerah Rabiq. Di sana rencananya mereka akan menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan ditemani oleh sekitar 200 orang. Mereka hendak berangkat menuju Syam. Maka para sahabat ini pun kemudian berangkat menuju daerah Rabiq. Dan seperti yang telah diperkirakan, di daerah Rabiq mereka berhasil menghadang kafilah dagang tersebut.
Lalu terjadilah kemudian ketegangan. Terjadilah ketegangan, dan ketika itu, ketika mereka sudah dalam posisi bersiap-siap hendak bentrok senjata, tiba-tiba dari tengah-tengah kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan keluar dua orang sahabat Rasulullah menyeberang bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah. Jadi ketika dua pasukan ini, dua pihak ini telah berhadap-hadapan, dari barisan musuh keluar dua orang yang ternyata dua orang ini adalah dua orang sahabat Rasulullah. Mereka bernama Utbah bin Ghazwan, kemudian satu lagi sahabat Al-Miqdad bin Aswad. Jadi ternyata dua orang sahabat ini mereka sudah lama masuk Islam, tetapi mereka belum mampu untuk melakukan hijrah. Mereka tertahan dari melakukan hijrah, dan kesempatan untuk hijrah itu baru terbuka ketika mereka berada di daerah Robik ini, ketika dua pihak sudah berhadap-hadapan. Maka pada waktu itu dua orang sahabat ini melihat inilah kesempatan yang tersedia untuk mereka. Mereka pun segera melarikan diri dari rombongan mereka menuju pasukan yang dipimpin oleh Ubaidah. Sehingga setelah itu bentrok yang akan terjadi tidak terjadi. Kedua belah pihak kemudian menahan diri dan masing-masing menarik diri kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat masing-masing. Pasukan Rasulullah pulang, pasukan Ubaidah pulang ke Madinah, dan rombongan Abu Sufyan melanjutkan perjalanan dagangnya. Nah, hadirin jamaah sekalian, pasukan kedua ini seperti ini kejadiannya. Mereka tidak terjadi bentrok senjata, tetapi waktu itu ada peristiwa melarikan dirinya dua sahabat Rasulullah dari barisan musuh bergabung dengan pasukan Ubaidah. Dan itulah momen hijrah mereka berdua, sahabat Utbah bin Ghazwan dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Mereka pulang kembali ke Madinah dan melapor kepada Rasulullah. Tidak terjadi bentrok senjata antara kedua belah pihak. Setelah pulang ke Madinah, maka beberapa pekan berikutnya Rasulullah kemudian menyiapkan pasukan ketiga. Pasukan ketiga ini Rasulullah siapkan di bulan Zulqa'dah. Pada waktu itu yang Rasulullah tunjuk sebagai pemimpin pasukan adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan pasukan itu terdiri dari 20 orang. Mereka dikasih misi oleh Rasulullah untuk menghadang rombongan dagang milik orang-orang Quraisy. Dan mereka diperintah oleh Rasulullah berangkat menuju daerah Khoror. Jadi ada satu daerah namanya daerah Khoror. Di daerah Khoror ini kemungkinan besar mereka akan menghadang rombongan dagang milik orang-orang Quraisy. Maka mereka pun berangkat. Pada waktu itu mereka membawa bendera perang yang berwarna putih. Mereka berangkat menuju daerah Khoror, dan keberangkatan mereka menuju daerah Khoror, perjalanan ke sana itu dilakukan dengan cara berjalan kaki di malam hari. Jadi sepanjang malam jalan, ketika sudah pagi hari mereka istirahat dan tidur sampai sore. Ganti malam mereka jalan lagi. Terus begitu. Jadi jalan di malam hari, istirahat di pagi sampai sore hari. Ini mereka lakukan sampai kemudian tiba di daerah Khoror. Ketika mereka tiba di daerah Khoror, mereka mendapati ternyata kafilah dagang yang hendak mereka hadang telah berlalu 1 hari sebelumnya. Jadi mereka telat. Sampai di tempat rombongan dagang yang mereka hendak hadang sudah lewat 1 hari sebelumnya.
Sehingga pada waktu itu mereka pun segera pulang kembali ke Madinah. Mereka kembali pulang ke Madinah. Tidak terjadi bentrok senjata pada waktu itu. Nah, hadirin jamaah sekalian, inilah 3 pasukan yang Rasulullah kirim di tahun pertama Hijriah. Yang pertama dipimpin oleh Hamzah, paman Rasulullah. Yang kedua dipimpin oleh sepupu Rasulullah namanya Ubaidah. Dan yang ketiga dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya hubungan dekat dengan Rasulullah dari jalur ibu. Jadi ibu Rasulullah, Aminah, itu satu kabilah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan nasabnya sangat dekat, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas sering dipanggil dengan istilah khol. Khol itu adalah istilah untuk paman tapi dari jalur ibu. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan 3 pasukan ini semuanya dipimpin oleh orang-orang dekat Rasulullah, orang-orang terdekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena 3 pasukan ini tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah, maka 3 pasukan ini disebut dengan istilah sariyah. Disebut dengan istilah sariyah. Bulan Ramadan, bulan Syawal, dan bulan Zulqa'dah. Masing-masing pasukan membawa bendera perang berwarna putih. Nah, ngomong-ngomong tentang bendera perang, tadi lupa kita sebutkan, kalau bendera perangnya warnanya putih, itu biasanya disebut dengan istilah liwa. Biasanya disebut dengan istilah liwa. Tapi kalau bendera perangnya warna hitam, kalau bendera perang Rasulullahnya itu warnanya hitam, biasanya disebut dengan istilah royah. Jadi ada istilah royah, ada istilah liwa. Dan dua-duanya warnanya polos, nggak ada tulisan, nggak ada gambar, nggak ada simbol ini atau simbol itu, nggak. Polos. Yang putih-putih polos, yang hitam-hitam polos. Baik, kita lanjutkan. Ganti tahun, masuk tahun kedua Hijriah. Nah, pada tahun kedua Hijriah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai terlibat dalam pasukan secara langsung. Artinya beliau mulai memimpin pasukan secara langsung. Kalau begitu istilahnya adalah ghazwah. Jadi mulailah di tahun kedua Hijriah ini Rasulullah sendiri yang memimpin pasukan. Pasukan pertama yang Rasulullah pimpin adalah pasukan yang beliau bawa ke daerah yang bernama Abwa. Ke daerah yang bernama Abwa. Ini terjadi pada bulan Safar tahun kedua Hijriah. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar membawa pasukan yang terdiri dari 70 orang, semuanya dari sahabat Muhajirin. Mereka berangkat dipimpin langsung oleh Rasulullah, dan pada waktu itu mereka menuju daerah Abwa karena di sanalah diperkirakan mereka akan bertemu dengan rombongan dagang milik orang-orang Quraisy. Nah, berbeda dengan 3 pasukan yang tadi kita ceritakan pertama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung pasukan, berarti beliau meninggalkan kota Madinah. Sebelum beliau berangkat, beliau tunjuk terlebih dahulu sahabat beliau untuk menjadi pemimpin sementara di kota Madinah. Dan ini akan menjadi kebiasaan Rasulullah. Tidaklah Rasulullah berangkat dari kota Madinah bersama sahabat-sahabat beliau kecuali beliau tunjuk terlebih dahulu pemimpin sementara untuk kota Madinah. Sekali lagi, ini kebiasaan Rasulullah. Jadi Rasulullah mau berangkat ke daerah A, Rasulullah memimpin pasukan ke daerah B atau ke daerah C, sebelum berangkat Rasulullah tunjuk dulu sahabat Fulan atau sahabat Alan sebagai pemimpin sementara di kota Madinah. Yang sahabat ini sebagai pemimpin sementara ini biasanya memegang 2 fungsi. Pertama sebagai pemimpin masyarakat, yang kedua sebagai imam sholat jamaah di Masjid Nabawi.
Dari sini bisa kita simpulkan Islam dalam hal ini prakteknya dijalankan oleh Rasulullah tidak pernah menyepelekan sama sekali masalah kepemimpinan. Rasulullah nggak pernah lupa menunjuk salah seorang sahabat beliau menjadi pemimpin sementara di kota Madinah ketika Rasulullah hendak pergi menuju ke satu daerah, meninggalkan kota Madinah. Artinya dalam Islam yang namanya kepemimpinan itu betul-betul penting, tidak bisa disepelekan. Makanya kita dapati dalam sejumlah hadis Rasulullah SAW menganjurkan atau mendorong para sahabat beliau untuk menunjuk amir kalau mereka hendak melakukan perjalanan jauh, meskipun cuma terdiri dari 2 orang. Misalnya mau berangkat ke daerah Syam atau misalnya mau dagang ke daerah Syam, cuma 2 orang nih. Nah, 2 orang ini oleh Rasulullah disuruh mereka itu tunjuk salah seorang di antara 2 orang ini sebagai pemimpin, sebagai amir safar. Yang ini tentu saja menunjukkan betul-betul penting kepemimpinan dalam Islam. Kita kembali ke cerita. Jadi Rasulullah waktu itu sebelum berangkat, beliau tunjuk dulu salah seorang sahabat beliau sebagai pemimpin sementara di kota Madinah. Waktu itu yang Rasulullah tunjuk adalah sahabat Sa'ad bin Ubadah al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka setelah ditunjuk, Rasulullah pun berangkat membawa pasukan sampai kemudian tiba di daerah Abwa. Ternyata sesampainya di sana, Rasulullah SAW tidak mendapati musuh yang hendak dihadang. Jadi waktu itu Rasulullah tiba di tempat, musuh yang hendak dihadang sudah lewat pada hari-hari sebelumnya. Sehingga sesampainya di tempat, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk istirahat selama 3 hari. Setelah itu Rasulullah bawa pasukan pulang kembali ke Madinah. Nah, pasukan ini disebut dengan Ghazwa al-Abwa. Pasukan ini disebut dengan Ghazwa al-Abwa. Jadi tidak terjadi bentrok senjata. Rasulullah luput dari musuh yang beliau incar. Hadirin jamaah sekalian, dari kejadian ini bisa kita ambil kesimpulan lagi bahwa ternyata Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara gaib. Andai Rasulullah tahu perkara gaib, Rasulullah tidak akan luput dari menghadang musuh tersebut. Ternyata musuh sudah lewat sekian hari sebelumnya. Berarti Rasulullah manusia biasa. Rasulullah tahu perkara ini, perkara itu. Rasulullah tahu tentang neraka, tentang surga. Rasulullah tahu tentang kejadian di masa yang akan datang atau kejadian di zaman dahulu, karena Allah ngasih tahu beliau. Sehingga Rasul misalnya bisa cerita tentang Dajjal. Dajjal itu matanya begini, orangnya itu begini, kalau dia muncul nanti akan melakukan ini dan itu. Rasulullah tahu kejadian itu karena Allah ngasih tahu. Dan memang Allah lah yang mengetahui segala sesuatu yang sifatnya gaib. Rasulullah baru tahu kalau dikasih tahu. Nah, pada waktu ini Rasulullah luput. Nyampe di tempat ternyata musuh sudah lewat. Maka Rasulullah pulang kembali ke kota Madinah. Pada waktu itu yang memegang bendera perang di pasukan ini adalah Hamzah, paman Rasulullah sendiri. Sesampainya di kota Madinah, Rasulullah istirahat sekian hari. Kemudian di bulan Rabiul Awal, berarti setelah bulan Safar. Bulan Safar, lalu di bulan Rabiul Awalnya Rasulullah siapkan kembali pasukan perang. Kali ini pasukan tersebut terdiri dari 200 orang sahabat beliau. Dan pada waktu itu misi yang hendak dijalankan adalah menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh tokoh Quraisy bernama Umayyah bin Khalaf. Waktu itu Umayyah bin Khalaf membawa serta orang-orang sebanyak 100 orang. Dan rombongan dagang yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf ini pada waktu itu membawa harta dagangan yang betul-betul banyak. Di antaranya adalah 2.500 ekor unta. Di antaranya adalah 2.500 ekor unta. Dan memang unta itu sebagai catatan kecil,
yang namanya unta di kalangan bangsa Arab itu harta berharga. Harta berharga. Sampai-sampai ada istilah, orang itu disebut kaya dihitung dari berapa unta yang dia miliki. Baik, kembali ke cerita. Jadi Rasulullah siapkan pasukan terdiri dari 200 orang. Kemudian Rasulullah serahkan bendera perang warnanya putih kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sebelum berangkat Rasulullah tunjuk sebagai pemimpin sementara di kota Madinah sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Maka berangkatlah Rasulullah menuju daerah Buat. Jadi ada daerah namanya Buat. Di sanalah diperkirakan Rasulullah bakal menghadang rombongan dagang ini. Berangkatlah Rasulullah bersama 200 orang sahabat beliau. Sesampainya di daerah Buat, ternyata rombongan dagang itu sudah lewat juga. Jadi luput lagi. Rasulullah perintahkan sahabat beliau untuk istirahat di daerah Buat. Lalu setelah itu mereka kembali pulang ke Madinah. Jadi 2 kali Rasulullah pimpin pasukan, 2 kalinya luput dari musuh yang hendak diincar. Ini kejadian di bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah. Setelah itu Rasulullah bawa pasukan pulang kembali ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah para sahabat istirahat dan tiba-tiba terjadi satu insiden. Jadi masih di bulan Rabiul Awal. Pada waktu itu tiba-tiba Madinah dikagetkan dengan datangnya satu kelompok perampok yang dipimpin oleh Qurs bin Jabir Al-Fihri. Qurs bin Jabir Al-Fihri ini bersama kawanannya datang tiba-tiba ke Madinah lalu mengambil hewan-hewan ternak milik penduduk Madinah. Jadi yang diambil hewan-hewan ternak, bukan uang, tapi hewan ternak yang sedang digembalakan. Datang, kemudian mengambil hewan ternak tersebut, lalu kemudian dibawa pergi. Nah, ketika kejadian tersebut berlangsung, laporan masuk kepada Rasulullah agak terlambat. Ketika laporan masuk kepada Rasulullah, Rasulullah siapkan 70 orang sahabat beliau, lalu Rasulullah pimpin sahabat-sahabat tersebut mengejar Qurs bin Jabir Al-Fihri. Nah, kalau yang sebelumnya misi mereka menghadang rombongan dagang. Kalau yang sekarang di bulan Rabiul Awal ini juga Rasulullah memimpin pasukan untuk mengejar gerombolan perampok, kawanan perampok. Maka Rasulullah pimpin pasukan itu mengejar perampok yang tadi dipimpin oleh Qurs bin Jabir Al-Fihri. Sebelum berangkat Rasulullah tunjuk sahabat beliau yang bernama Zaid bin Haritha sebagai pemimpin sementara di kota Madinah. Rasulullah berangkat dan waktu itu pasukan tersebut membawa bendera perang berwarna putih. Yang memegang bendera perang adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena laporan masuk kepada Rasulullah cukup terlambat, maka pasukan ini tidak mampu mengejar kawanan perampok. Mereka memacu hewan-hewan tunggangan mereka mengejar perampok sampai mereka akhirnya mentok di daerah yang bernama Safawan. Sampainya daerah Safawan, mereka betul-betul menyadari musuh sudah bisa nggak kekejar lagi. Lalu Rasulullah pimpin pasukan itu untuk pulang kembali ke Madinah. Nah, ini pasukan ketiga yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau gagal mengejar perampok. Nah, sebagai catatan sedikit, kawanan perampok yang kita maksud ini dipimpin oleh Qurs bin Jabir Al-Fihri. Nantinya Qurs bin Jabir Al-Fihri ini dapat hidayah, masuk Islam lalu hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah mendampingi Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Qurs bin Jabir ini pada tahun 6 Hijriah ditugasi oleh Rasulullah untuk mengejar gerombolan perampok. Jadi mantan perampok masuk Islam jadi sahabat Rasulullah, dikasih tugas ngejar perampok. Kejadiannya tahun ke-6 Hijriah.
Jadi waktu itu kota Madinah dirampok oleh kawanan perampok. Mereka mengambil sejumlah hewan ternak, diantaranya beberapa ekor unta. Oleh Rasulullah ditunjuk Qurs bin Jabir memimpin pasukan mengejar gerombolan perampok itu, dan berhasil. Perampok yang dikejar oleh Qurs berhasil diringkus, ditangkap, dibawa ke Madinah, lalu dihukum oleh Rasulullah langsung di kota Madinah. Qurs bin Jabir yang tadi kita sebutkan sebagai perampok ini akhirnya meninggal dunia sebagai seorang syahid. Meninggal dunia sebagai seorang syahid nanti setelah penaklukan kota Mekkah, atau ketika terjadi penaklukan kota Mekkah radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah sekalian, ini pasukan ketiga. Dan pasukan ketiga ini berupa pasukan yang bertugas mengejar gerombolan perampok dipimpin langsung oleh Rasulullah. Kemudian setelah bulan Rabiul Awal masuk Rabiul Tsani, kemudian di bulan Jumadal Ula Rasulullah siapkan pasukan berikutnya. Pasukan berikutnya ini terdiri dari 150 orang. Rasulullah pimpin langsung pasukan tersebut, dan pada waktu itu Rasulullah SAW dalam pasukan tersebut hanya membawa 30 ekor unta. Hanya membawa 30 ekor unta. Jadi mereka berjalan sambil ganti-gantian naik unta yang mereka bawa waktu itu. Mereka waktu itu dipimpin langsung oleh Rasulullah hendak menghadang rombongan dagang milik orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan pada waktu itu diperkirakan mereka bakal bertemu dengan kafilah dagang ini di daerah yang bernama Dzul Usyairah. Maka berangkatlah mereka, dipimpin langsung oleh Rasulullah. Sebelum berangkat, Rasulullah tunjuk salah seorang sahabat beliau untuk menjadi pemimpin sementara di kota Madinah. Waktu itu yang ditunjuk adalah sahabat Abu Salamah. Bendera perang yang dibawa berwarna putih, dan bendera perang tersebut diserahkan kepada Hamzah paman Rasulullah. Maka berangkatlah mereka menuju daerah Dzul Usyairah. Ketika sampai di daerah Dzul Usyairah, ternyata rombongan dagang yang dimaksud telah lewat beberapa hari. Jadi nyampe ke tempat, ternyata kafilah dagang atau rombongan dagang itu sudah lewat sekian hari kemarin. Artinya Rasulullah sampai di tempat nggak dapat musuh yang diincar. Maka Rasulullah perintahkan para sahabatnya istirahat, lalu setelah itu Rasulullah tarik pasukan pulang kembali ke Madinah. Pulang kembali ke Madinah. Nah, ini pasukan keempat yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat-empatnya tidak bertemu dengan musuh. Empat-empatnya Rasulullah pimpin langsung dan gagal bertemu dengan musuh. Meski demikian, keempat pasukan ini tetap disebut dengan istilah Ghazwah, karena masing-masing dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, sebelum kita tutup, dari empat pasukan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah ini, kita dapati ternyata Rasulullah bukan hanya punya kebiasaan menunjuk sahabat beliau sebagai pemimpin sementara di kota Madinah. Ternyata Rasulullah juga memiliki kebiasaan untuk menyerahkan bendera perang kepada salah satu sahabat beliau, yang tentu saja tadi sudah kita sebutkan fungsinya untuk apa bendera perang dalam pasukan. Sehingga ini termasuk diantara kebiasaan Rasulullah. Lalu yang kemudian mesti kita sampaikan juga, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, ketika membicarakan pasukan-pasukan yang tadi dipimpin oleh Rasulullah, termasuk diantara kebiasaan Rasulullah ketika memimpin pasukan langsung seperti ini, ketika berangkat dari kota Madinah, Rasulullah tidak akan mengumumkan ke daerah mana mereka akan menuju. Misalnya tadi kita sebutkan menuju daerah Abwa, Rasulullah nggak akan cerita ke orang-orang mereka akan pergi menuju daerah Abwa. Rasulullah sebaliknya akan menampakkan kepada orang-orang di Madinah seolah-olah pasukan ini akan berangkat ke daerah B,
padahal yang dituju daerah A. Dan ini menjadi kebiasaan beliau. Misalnya pengen menyerbu musuh yang ada di daerah selatan, Rasulullah tampakkan kepada orang-orang di Madinah seolah-olah mereka hendak menyerang musuh yang ada di utara. Padahal setelah berjalan sekian hari mereka belok menuju ke selatan. Dan ini selalu terus terjadi, selalu terulang, menjadi kebiasaan Rasulullah. Kata Ibnu Qayyim, hanya satu perang yang di situ Rasulullah umumkan kepada orang-orang bahwa Rasulullah akan menuju daerah itu, akan menyerbu musuh di daerah itu. Dan itu adalah perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah. Di perang Tabuk Rasulullah umumkan mereka akan menuju Tabuk, mereka akan pergi ke Tabuk menghadapi orang-orang Romawi di Tabuk. Rasulullah sengaja umumkan karena memang waktu itu musuh yang akan mereka hadapi, yaitu orang-orang Romawi, jumlahnya banyak, sehingga sengaja diumumkan supaya para sahabat bersiap-siap menghadapi musuh seperti orang-orang Romawi tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang perang Badar. Ngomong-ngomong tentang perang Badar adalah perang pertama yang Rasulullah bertemu dengan musuh dan kemudian terjadi bentrok senjata. Dan cerita tentang perang Badar ini adalah cerita yang menarik. Perang Badar adalah perang yang sering dikaji oleh para ulama, diteliti oleh para ulama karena mengandung banyak pelajaran penting. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan di sini pada pertemuan berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung semua duduknya kita di sini sebagai satu amal ibadah dan pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Dan ini terhitung juga di sisi Allah sebagai satu usaha dari kita untuk mengenal Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.